Hai kawan, balik lagi sama aku, Cuaks. Dan kemarin itu ada yang minta 5 atau 6 juta pakai Skylake plus GTX 750 Ti plus monitor. Oke, so let's get started. Langsung aja, untuk CPU-nya Intel Pentium G4400 3,3 GHz. Dan GPU-nya aku pilih dari Zotac 2 GB DDR5. Kenapa Zotac daripada brand yang lain? Tentu aja dari segi harga dan performa, dan juga desainnya yang menurut aku lebih keren. Sebenarnya sih banyak yang lebih keren, tapi harganya yang gak keren buat kantong kita yang belum keren. Kalau kalian masih meragukan duet dari CPU dan GPU ini, kalian bisa lihat video lama aku yang udah ngetes performa dari 750 Ti. Dan banyak juga di YouTube yang udah nge-review duet dari CPU dan GPU ini. Dan menurut aku, sebagai gamers dengan budget yang terbatas, alangkah baik dan bijaksana bila kita juga mikirin cost ke depannya. Buat apa kita punya PC yang murah, tapi ke depannya bikin kantong kering, alias listriknya boros. Bukan rahasia lagi ya, kalau Intel dan Nvidia memiliki power consumption yang lebih irit daripada AMD. Walaupun harganya lebih mahal. Memang secara pandangan performa dan harga AMD lebih unggul. Tapi ya itu kekurangannya. Listriknya boros dan kebutuhan dayanya lebih tinggi. Itu kenapa buat aku sebagai gamers bokeh, duet dari AMD itu masih ngeri di tagihan listrik. Jadi buat aku nggak apa-apa lah beli yang lebih mahal dikit, tapi kedepannya costnya nggak terlalu bikin pusing. Namanya juga gaming, pemakaian pasti ekstrim. Nggak mungkin lah namanya nge-game cuma 1 jam doang. Pasti di atas 8 jam per hari. PC aku sendiri itu minimal hidup 12 jam per hari. Tentunya, aku harus mikirin bayar listrik tiap bulan biar nggak bikin kantong jebol. Belum lagi kalian kawan-kawan yang listriknya masih numpang sama orang tua. Ya, sebagai gamers kita juga harus berbakti lah ya sama orang tua. Walaupun kerjaan kita nge-game terus, tidaknya kita nggak terlalu bebanin orang tua dengan tagihan listrik yang mahal. Belum lagi buat yang rumahnya punya daya yang kecil kayak aku. Bayangin aja coba, kalian lagi asik nge-game, tiba-tiba listrik padam karena nyokap nyalain TV. Nyesek banget kan? Mau marah juga nggak bisa. So inilah salah satu kelebihan dari build ini. Lalu motherboardnya colorful CH110M D Plus V22. Ini versi terbaru dari versi V20 sebelumnya, yang aku rekomendasikan di video sebelumnya. Harganya cukup terjangkau, sama dengan V20. Komponen-komponennya cukup solid dan fiturnya cukup lengkap. Warnanya hitam, beda dari versi sebelumnya, yang mendukung motherboard ini masuk ke tema dari build ini. Lalu untuk media penyimpanan, sama seperti build sebelumnya, WDC 320 GB dan Galaxy Gamer SSD 120 GB. Kalian bisa install OS dan program-program penting di SSD. Cukup puaslah dengan adanya SSD yang membantu PC kita bekerja lebih cepat. Space-nya cukup puas buat gaming atau multimedia. Dan kalau masih kurang, kedepannya kalian masih bisa nambahin hard drive lagi. Sambil ngebuild PC, ada baiknya jika kita menentukan tema dari PC atau rig yang akan kita buat. Nantinya, kita nggak akan pernah bosan mandengin PC yang kita build karena kita yang mendesainnya. Jadi, ada nilai kepuasan saat PC itu kita build. Kalian lihat aja PC aku nggak pernah bosan mandanginnya. Oleh karena itu, RAM yang aku rekomendasikan untuk build ini masih sama dengan build yang sebelumnya. Avexir Core DDR4 8 GB, harga dan desainnya masih lebih unggul. Dan ada 3 pilihan warna LED, merah, putih, dan biru. Silakan kawan-kawan sesuaikan dengan warna favorit atau tema pilihan sendiri. Dan keseluruhan dari komponen-komponen ini membutuhkan daya kurang lebih 200 watt. Cukup low power bukan kalau dibandingkan dengan build AMD dengan harga yang sama. Tapi kedepannya nggak bikin kantong jebol. Power supply yang direkomendasikan untuk build ini yaitu 255 watt. Oleh karena itu aku masih merekomendasikan power supply yang sama dengan build sebelumnya. Redmax RX 450K 450 watt. Sudah bronze certificate. Sebenarnya biar lebih nekan budget, versi 380 watt udah cukup. Tapi karena biar lebih upgradable dan future proof kedepannya, aku pilih yang 450. Jadi, kedepannya, kalau kawan-kawan ada rezeki dan berencana ganti prosesor atau VGA, kalian nggak perlu ganti power supply. Kalau bicara soal case,
Case favorit aku secara desain dan build quality itu adalah NGXT. Tapi sayang, harga case dari NGXT itu nggak ramah di kantong. Tapi ternyata ada case yang punya look dan feel seperti NGXT. Infinity G02M. Secara desain mirip banget sama NGXT Phantom. Dan case ini ternyata made in Indonesia. Kalau fitur-fiturnya nggak sebanding sama NGXT, tapi dengan harganya yang cuma 240.000, ada side acrylic window yang membuat isi dari case kita ini bisa kita pandangi. Case ini tersedia dalam dua warna, black and white. Seperti yang aku bilang, mari kita tentukan tema PC kita. Fitur case ini cukup lengkap. USB port dan audio di atas. Ada satu drive B juga kalau kalian mau pakai DVD-ROM, dan bisa nampung VGA segede gaban juga. Dan sekedar saran buat yang belum tahu, kalau akrilik itu sangat sensitif. Jadi, jangan bersihin atau dilap pakai handuk, karena akan gampang banget tergores. Dan cara ngebersihin akrilik itu, aku biasa pakai kain kanebo yang biasa buat nyuci mobil atau motor. Dan aku pakai sabun cair buat cuci piring, dan nggak perlu dibilas air. Tapi jangan pakai sabun colek ya. Dan untuk monitor, pilihan aku masih sama seperti rekomendasi yang sebelumnya. LG 20MP 48, 20 inch IPS LED monitor, resolusi max 1440x900p, cukup gede dan puas buat nge-gaming. Desainnya yang clean, yang sangat cocok buat disandingkan di sebelah PC kita. Bordernya juga nggak terlalu tebal, dan monitor ini cukup tipis. Sayangnya monitor ini hanya memiliki input VGA. Dan Zotac 750 Ti sendiri tidak memiliki input VGA. Tetapi, untungnya Zotac 750 Ti menyertakan DVI to VGA adapter di paket penjualannya. Jadi, kita nggak perlu ngeluarin dana ekstra buat beli adapter. Lalu, total dari build ini adalah 6.040.000 per 22 September. Doain aja ya ke depannya rupiah menguat. Kali aja harganya bisa jadi 5 juta. Oh iya, dengan kata lain, tanpa monitor, build ini cuma 5 juta. Dan kalau nggak pakai SSD, kurang lebih 4.500.000 rupiah. Dan kelebihan dari build ini, itu yang pertama tadi udah aku jelasin, konsumsi power yang relatif rendah dan cost yang ramah di kantong. Yang kedua, future-proof, jadi nggak perlu khawatir buat kawan-kawan yang nggak ada rencana upgrade. Lalu yang ketiga, upgradable. Seandainya nanti kawan-kawan mau upgrade ke prosesor Skylake yang lebih tinggi ataupun upgrade VGA, kalian nggak perlu khawatir dengan power supply-nya. Kalau berandai-andai, kalian upgrade ke GTX 1080. Ini seandainya, kalau dari segi price and performance, ya sayanglah, mending upgrade ke i5 plus GTX 1060. Total daya keseluruhannya itu kalau pakai GTX 1080, totalnya 330 watt. Power supply yang direkomendasikan adalah 380 watt. Jelas, power supply 450 watt dari build ini masih bisa digunakan. Dan jika kalian upgrade ke RX 480, totalnya 270 watt dan membutuhkan power supply 320 watt. Dan yang terakhir, desainnya yang keren. Dan kalian bisa tentukan tema kalian sendiri. Kedepannya, kalau ada rezeki, silakan beli LED strip ataupun fan dengan LED. Banyak kok yang murah yang di bawah 150.000. Biar rig kalian jadi lebih hidup. Sayangnya ini semua cuma teori. Aku penasaran banget gimana ya aslinya rakitan ini kalau dibuild real. Ya semoga aja kedepannya aku ada rezeki biar bisa ngebuild yang real. Buat kalian, kawan-kawan yang setuju dan akan ngebuild rakitan ini, silakan pamerin ke aku. Jadi aku bisa ngiler-ngiler liatnya. Dan saran terakhir dari aku, jangan lupa kabel manajemen yang rapi, yang membantu aliran udara dan panas di PC biar nggak terhalang kabel. Gak guna juga kan, rig kalian keren dan bersinar-sinar kalau kabel manajemennya masih kacau, sama aja bohong nggak enak dilihat. Oke, sekian dari aku Cuaks. Life is a game, game is a life. Thanks for watching, bye.